wakili, yang kami hormati PJ Sekda, staf ahli wali kota, para asisten, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Metro. Yang kami hormati para camat dan lurah se-Kota Metro. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan parpol dan ormas, rekan-rekan wartawan, dan undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro sehubungan dengan penyampaian Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2026, yang pada kali ini pandangan umum seluruh fraksi ini akan kami sampaikan secara kolektif. Semoga hal ini tidak mengurangi makna paripurna pada hari ini, dan semoga yang kita laksanakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rapat Dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia, dalam rapat paripurna sebelumnya pada siang tadi, Saudara Wali Kota Metro telah menyampaikan nota pengantar atas Raperda tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2026. Atas nama seluruh fraksi di DPRD Kota Metro, kami menyambut baik pengajuan rancangan APBD tahun anggaran 2026 tersebut. Dan pada kesempatan pandangan umum ini, kami tidak akan membahas mengenai alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan, karena hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah kita sepakati bersama beberapa waktu sebelumnya. Selain itu, komposisi anggaran secara menyeluruh nantinya akan dibahas oleh perwakilan setiap fraksi yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kota Metro, yang tentunya akan mengkaji lebih dalam bersama-sama dengan tim anggaran dari pemerintah daerah Kota Metro. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi ini, kami akan lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat masukan, saran, dan koreksi objektif guna menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah, sesuai sasaran, dan dapat berkesinambungan. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan tujuan ekonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, rancangan APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan real dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut, untuk tahun 2026 yang akan datang, pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 995.446.446.068 rupiah, dan belanja daerah ditargetkan sebesar 945.645.646.068 rupiah. Dengan demikian, diproyeksikan defisit anggaran sebesar 5 miliar rupiah, yang selanjutnya akan ditutupi oleh pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih biaya anggaran yang ditargetkan sebesar 7 miliar rupiah, dan pembiayaan penyerta modal pada Bank Lampung sebesar 2 miliar rupiah. Sesuai rancangan struktur APBD tahun 2026 tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam pandangan umum kali ini. Pertama, dinamika regulasi dan pemerintah pusat harus disikapi oleh pemerintah daerah Kota Metro
dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. APBD tahun 2026 harus disusun selaras dengan kebijakan nasional, terutama kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional untuk 2026 agar anggaran daerah menyambung dengan prioritas dari pusat. Kedua, bahwa prioritas pembangunan Kota Metro tahun 2026 mengusung tema penguatan infrastruktur untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Sebagai manifestasi tema tersebut, pemerintah Kota Metro menetapkan 8 prioritas utama yang menjadi pijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang akan datang. Dalam perkembangannya, Kota Metro diharapkan pada dinamika mengenai alokasi dana transfer ke daerah dan regulasi Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026, di mana salah satu poin penting dalam Permendagri tersebut adalah adanya penandaan atau tagging anggaran melalui SIPD untuk beberapa kategori strategis. Penandaan tersebut antara lain mencakup belanja pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, anggaran pengawasan, standar pelayanan minimal, pencegahan dan percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penguatan berbagai jenis dana, DAU, DAK, DBH, dan lain-lain sesuai aturan peruntukannya, dan isu strategis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Mohon Saudara Wali Kota Metro menjelaskan hal tersebut. Bagaimana di satu sisi APBD Kota Metro harus memasukkan program-program yang relevan dalam belanja APBD dan menyiapkan indikator kinerja yang konkret untuk isu-isu tersebut. Sementara pada sisi lainnya, APBD juga harus mengakomodir tuntutan sesuai dengan isu sosial masyarakat Kota Metro sendiri. Ketiga, terkait belanja modal dan struktur RAPBD tahun anggaran 2026 yang proporsionalnya hanya 5,68% dari total belanja, kami melihat jumlah tersebut masih jauh dari ideal. Karena secara umum jika belanja modal suatu daerah tidak optimal, maka bukan tidak mungkin sangat berdampak pada hal-hal yang kurang baik, seperti pembangunan fisik cenderung terganggu atau stagnan, kualitas layanan publik menurun, pertumbuhan ekonomi pasti melambat, program pemberdayaan masyarakat menurun, daya tarik investasi rendah, dan dampak negatif lainnya. Kiranya Saudara Wali Kota menjelaskan dengan jumlah belanja modal tersebut seperti apa strategi pembangunan yang diterapkan oleh Kota Metro pada tahun 2026 mendatang, sehingga dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalkan di tengah beban pembangunan infrastruktur yang hari ini menghantui Kota Metro. Selanjutnya, terkait THR, mohon Saudara Wali Kota juga menjelaskan penganggarannya dan langkah solusinya seperti apa, baik itu yang 91 orang maupun 450 orang, apakah pada tahun 2026 masih dianggarkan? Mohon untuk dapat dijelaskan. Saudara pimpinan dan hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, terkait dengan pendapatan asli daerah, bahwa pada tahun 2026 proyeksi pendapatan pajak daerah di tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2025. Kami berharap Wali Kota
atau pihak eksekutif dapat lebih memacu kreativitas dalam mengoptimalisasi potensi pajak daerah ini, maupun mencari sumber-sumber baru dari pajak yang telah ada sehingga peningkatan PAD dapat berkelanjutan. Terakhir, yang perlu kami sampaikan berkaca dari pengalaman kita sejauh ini bahwa banyak program atau kegiatan di Kota Metro yang belum bisa dimulai pelaksanaannya sejak awal tahun anggaran. Bahkan kondisi real di lapangan sepertinya pekerjaan besar pada beberapa OPD di Kota Metro baru saja dimulai bulan November ini. Di tengah kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah harus melakukan pembenahan dan perbaikan pada proses ini. Bagaimana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 nanti dapat dimulai tepat waktu dengan kualitas yang baik dan bentuk antisipasi meminimalisir resiko yang mungkin ditimbulkan akibat keterlambatan pekerjaan. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam menanggapi Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2026. Dan untuk selanjutnya kami akan menugaskan perwakilan fraksi-fraksi yang duduk dalam badan anggaran untuk melakukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2026 tersebut, sehingga semua program dan kegiatan pembangunan dapat kita laksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangannya. Semoga yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi DPRD Kota Metro, fraksi PDI Perjuangan, Ketua Didi Isnanto, fraksi PKS, Ketua Haji Wasis Riyadi Esos MH, fraksi Gerakan Nasdem Raya, Ketua Insinyur Haji Deswan, fraksi Partai Golkar, Ketua Haji Subhan SE, fraksi Partai Demokrat Haji Basuki Rahmat, fraksi Kebangkitan Bangsa, Ketua Dr. Haji Wahid Asnari SPDI MPDI ditandatangani.